Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang materi matematika SMP berkaitan dengan statistik, khususnya tentang rata-rata gabungan. Oke ya, nanti kita bahas beberapa soal ya. Kita bahas 3 soal tentang rata-rata gabungan. Oke ya? Nah, ini untuk persiapan Anda ketika menghadapi ujian sekolah maupun ujian ulangan semester. Oke ya? Nah, perhatikan langsung aja ya untuk nomor 1 ya. Ini saya baca dulu ya. Dalam kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. Rata-rata umur siswa laki-laki 15 tahun dan rata-rata umur siswa perempuan 14 tahun. Tentukan rata-rata umur seluruh siswa dalam kelas tersebut. Oke. Nah, yang kita gunakan itu rumus ini ya. Ingat kalian, rumus rata-rata gabungan itu dirumuskan dengan apa? N1 dikali X1. Maksudnya rata-rata ya, N1 kali rata-rata pertama ditambah N2 dikali rata-rata kedua, kita bagi dengan jumlah seluruhnya, jumlah siswa, gitu ya. Nah, misalkan dulu N1 banyak siswa laki-laki ya, kita misalkan dulu, kemudian N2 itu banyak siswa perempuan, gitu ya, itu ada 18. Kemudian X rata-rata pertama ya, itu nilai rata-rata siswa laki-laki, dan X2 rata-rata itu adalah nilai rata-rata siswa perempuan. Nah, sekarang coba kita masukkan ini ya, tinggal masukkan aja angkanya ketika kita mencari nilai rata-rata seluruhnya. Oke, nah N1 tadi kan 12 ya, banyak siswa laki-laki dikalikan dengan rata-ratanya, gitu ya, 15 tahun ya. Kemudian yang perempuan itu ada 18 siswa dikali 14 tahun ya. Kemudian kita bagi dengan jumlah seluruhnya, siswa laki-laki ada 12, siswa perempuan ada 18. Oke, sekarang kita sudah memasukkan angka-angka ini, angka bilangan ini ya, ke dalam rumus. Kemudian coba kita sederhanakan dulu hitungannya. Itu sama dengan 12 dikali 15 itu kan 180. Kemudian 18 dikali 14 itu kan 252. Kita bagi dengan jumlahnya ada 30 ya. Oke, sekarang yang pembilang yang atas coba kita jumlahkan dulu ya. Itu hasilnya berapa? 432. Kita bagi dengan 30. Nah, kalau ini kita bagi ya, kalau ini kita bagi diperoleh hasilnya 14,4. Nah, jadi kesimpulannya apa? Rata-rata umur seluruh siswa dalam kelas itu adalah 14,4 tahun. Gitu ya. Paham ya untuk ini ya? Ketika mencari rata-rata seluruhnya atau rata-rata gabungan seluruhnya. Oke ya. Nah, sekarang coba soal yang nomor 2. Oke, saya baca dulu. Rata-rata nilai siswa putri itu 80, rata-rata nilai siswa putra 75. Rata-rata nilai seluruh siswa 78. Nah, jika jumlah seluruh siswa ada 30, tentukan banyak siswa putri, gitu ya. Nah, yang kita gunakan tuh rumusnya tetap ya. Misalkan ini ya, rumusnya X rata-rata gabungan sama dengan N1 kali X rata-rata pertama ditambah N2 dikali rata-rata yang kedua, kita bagi dengan N1 ditambah N2. Nah, sekarang coba kita misalkan dulu ya, N1 itu banyak siswa putri, N2 banyak siswa putra, gitu ya. Kemudian untuk rata-rata yang pertama, itu nilai rata-rata siswa putri ya. Kemudian yang kedua, nilai rata-rata siswa putra. Nah, karena jumlah siswa ada 30, gitu ya, maka kita peroleh apa? N1 ditambah N2 sama dengan 30. Atau N2 itu dibalik ya, N2 itu sama dengan 30 dikurangi N1. Oke ya, paham sampai sini ya? Nah, setelah itu kita mencari apa? Jumlah siswa putri. Di sini kita mencari N1 ya. Oke, sekarang coba kita masukkan ke dalam rumus bilangan-bilangan ini ya. Oke, gabungan seluruhnya. Coba rata-rata seluruhnya itu kan 78 ya. Kita tulis 78. Kemudian N1 banyak siswa putri dikalikan rata-rata putri itu 80. Kemudian yang putra itu kan N2 tadi ya. N2 langsung kita ganti aja dengan 30 dikurangi N1 sehingga menjadi 30 dikurangi N1 dikalikan rata-rata putra itu 75. Ya. Kita bagi dengan jumlah seluruhnya ada 30. Oke ya. Nah, berikutnya coba kita kali silang ya. Ini 30 dikali 78 kita kalikan silang sehingga menjadi 78 dikali 30 itu sama dengan N1 dikali 80 ditambah N30 dikurangi N1 dikali 75. Nah, sekarang kita sederhanakan. 78 dikali 30 itu kan 2340. 80 dikali N1 itu 80 N1
Kemudian ini 30 dikali 75 itu kan 2250 gitu ya. Dikurangi 75 dikali N1 itu 75 N1. Oke ya. Nah, sekarang gini, yang kanan kita sederhanakan dulu ya. 80 N1 dikurangi 75 N1 itu menjadi 5 N1 gitu ya, atau 5 dikali N1. Nah, coba kita pindah ruas. 5N1 sama dengan 2340 kita kurangi 2250 gitu ya. Sehingga 5N1 itu sama dengan 90. Nah, jadi kalau soal ini kita ketemukan N1-nya itu sama dengan 90 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 18. Oke ya. Nah, jadi banyak siswa putri itu ada 18 anak. Gitu ya. Mudah ya untuk soal nomor 2 ya. Nah, sekarang soal nomor 3 ya. Ini soal terakhir ya. Oke, saya baca dulu. Ini hasil ulangan matematika dari 32 siswa itu adalah 8,5. Jika 2 orang siswa yang memperoleh 5,5 tidak diikutkan, maksudnya gitu ya. Tentukan nilai rata-rata yang baru. Nah, coba yang soal model ini kita gunakan rumus yang sama ya. Sebenarnya sama, cuma ini kita balik aja. Kita lawankan untuk pengurangan, gitu ya. Nah, berarti kalau kita mencari rata-rata yang baru itu sama dengan ini ya. N mula-mula dikali siswa rata-rata mula-mula ya. Dikurangi yang tidak ikut, berarti N2 dikali X2. Nah, kemudian kita bagi dengan N1 dikurangi N2, gitu ya. Karena ini posisinya adalah menghilangkan beberapa kelompok yang tidak diikutkan, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita misalkan dulu ya, N1 tadi kita mula-mula banyak siswa itu ada 32 ya, N1 32. Kemudian N2 itu 2, maksudnya 2 yang tidak diikutkan, gitu ya. Kemudian ini rata-rata yang pertama ya, rata-rata 32 siswa. Nah, ini X1-nya rata-rata. Kemudian itu X2 gitu ya, nilai rata yang 2 siswa gitu ya. Itu adalah 5,5. Nah, sekarang dari rumus ini ya, coba kita masukkan untuk mencari nilai rata-rata yang baru ya. Itu sama seperti tadi ya. X rata-rata yang baru itu sama dengan 32 dikali 85. Berarti kan dari 32 siswa tadi dikalikan rata-ratanya, kemudian dikurangi yang tidak ikut, yang tidak diikutkan ya. Berarti 2 dikali 5,5. Gitu ya. Nah, sekarang kita bagi dengan 32 dikurangi 2. Oke ya. Nah, sekarang coba kita sederhanakan hitungannya. 32 dikali 85 itu kan sama dengan 272. 2 dikali 5,5 itu 11 ya, kita bagi dengan 30. Itu dari 32 dikurangi 2. Nah, 272 dikurangi 11 itu kan 261, kita bagi dengan 30. Kalau dihitung itu 8,7. Nah, jadi kesimpulannya nilai rata-rata yang baru jika 2 orang itu tidak diikutkan gitu ya, itu adalah 8,7. Itu ya. Sudah paham ya dari permasalahan nomor 3 ini ya, untuk pengurangan dari anggota kelompoknya, gitu ya. Oke, dari ketiga soal ini sudah paham tentunya ya. Ya, demikianlah tutorial tentang statistika, khususnya tentang rata-rata gabungan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.